Ya baiklah pemirsa, kembali lagi di live dialog istimewa edisi hari ini dengan tema kita banjir dan tanah longsor di Lebong serta rencana penanganan pasca bencana. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber spesial kita yaitu Kepala Laksana BPBD Lebong dan Kadinsos Lebong. Baik Bapak, ini mungkin saya ke Pak Ahmad lagi ya. Pak Ahmad, ini ketika tadi Bapak menjelaskan bahwa sebenarnya untuk distribusi makanan dari pangan, sandang juga ini sudah bisa dikatakan aman lah untuk seluruh korban. Ini bagaimana? Benarkah sempat ada warga yang kabarnya kelaparan dan kemudian tidak memiliki air bersih sama sekali? Ini mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau masalah ada informasi ataupun berita mengenai ada warga yang kelaparan di salah satu desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong itu, kami langsung menelusuri. Kami langsung dengan gerak cepat mencari siapa warga itu. Ternyata setelah kami konfirmasi dengan aparat pemerintahan desa setempat dan aparat kecamatan setempat, ternyata warga yang disebutkan di media sosial tersebut sudah beberapa kali diberikan bantuan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa informasi itu boleh dikatakan tidak benar. Kalaupun yang bersangkutan mengalami ataupun terjadi kelaparan, itu dalam konteks tidak ada kaitannya dengan korban banjir. Karena apa saya sampaikan tersebut? Karena pada saat saya menanyakan ke pihak aparat pemerintahan desa, memang yang bersangkutan itu sebelumnya sakit-sakitan. Nah, tapi pas waktu saat terjadinya musibah banjir ini, mungkin ada kelalaian dari pihak keluarga, karena kan semuanya panik waktu kejadian musibah banjir ini. Mungkin ada terlambat dalam memberikan bantuan makanan ataupun yang lainnya. Tetapi setelah kita telusuri, itu segera kita atasi. Kita tidak ingin ada warga kita yang menjerit tidak mendapatkan bantuan dalam hal penanganan pasca bencana banjir ini. Kalaupun masih ada, kami selalu bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa, aparat pemerintahan kecamatan, ditelusuri. Kalau masih ada warga yang kekurangan ataupun tidak mendapatkan itu, sampaikan dengan kami. Kami siap menyalurkan stok logistik yang ada di posko. Nah, kemudian yang kedua, masalah ada kekurangan air bersih. Ya kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kala tadi, pada saat terjadinya musibah ini kan tentu fasilitas yang ada, khusus fasilitas air bersih, mengalami kerusakan. Nah, tentunya tim kami sudah dapat melihat daerah mana yang terjadi kekurangan air bersih, maka ada langsung turun, baik secara pribadi, perorangan, maupun dari lembaga ataupun aparat pemerintahan. Kalau tercukupi secara keseluruhan mungkin kurang. Ya kita akui itu. Kalau untuk kebutuhan air bersih cukup, tapi kalau kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga mungkin masih ada yang kekurangan. Karena kan banyak yang mengalami kekurangan air bersih ini. Sampai 2-4 mobil dalam sehari, mobil tangki air bersih itu baik yang dibantuan pemerintah maupun warga masyarakat selalu berkeliling ke desa-desa untuk memberikan bantuan air bersih ini kepada warga yang membutuhkan. Ya. Berarti bisa dipastikan bahwa informasi tersebut adalah salah ya Pak ya? Karena tim juga langsung bergerak cepat ketika terjadi bencana tersebut. Nah, untuk anggaran yang telah digelontorkan oleh Dinsos Lebong dalam penanganan bencana kemarin ini berapa Pak? Kalau nominalnya, karena kita sudah mempunyai buffer stok ya, buffer stok yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Lebong. Nah, dengan kejadian ini kemarin, kami langsung berkoordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, langsung juga mengantar atau memberikan supply stok untuk bantuan banjir ini. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Alia Tama Jambi. Nah, 2 hari setelah kejadian itu langsung disuplai stok logistik untuk bantuan
bencana ini. Dan alhamdulillah untuk stok yang dibutuhkan dalam hal penanganan masalah banjir yang terjadi di Kabupaten Lebong beberapa hari sudah terpenuhi, dalam artian tidak kekurangan. Dan semuanya bisa terpenuhi semua ya untuk seluruh korban tanpa terkecuali. Saya beralih ke Pak Tamtomi. Pak Tamtomi, adakah korban jiwa dari peristiwa kemarin bisa dikatakan korban dalam artian mungkin yang sakit atau seperti apa kemarin ini Pak? Nah, untuk kejadian banjir kemarin, kalau korban itu, kalau dari kecamatannya BPBD itu tidak mesti ada korban jiwa. Pengungsi itu adalah korban. Orang yang tidak bisa mendiami tempat rumahnya itu jadi korban. Jadi korbannya itu dalam bentuk pengungsian. Itu ada sekitar 2.712 kemarin yang sesaat itu yang tidak bisa menempati rumah mereka. Nah, kemudian kami perlu juga dengan kejadian bencana ini kami juga perlu meluruskan informasi di bawah. Karena kejadian bencana di Lebong ini tidak hanya banjir yang terjadi kemarin, juga tanah longsor. Nah, Kabupaten Lebong ini semenjak Januari sampai Mei kemarin, dari Januari malam tahun baru sampai Mei, itu malam tahun baru itu sudah ada terjadi longsor. Kami tidak tahun baru malam itu. Itu kejadian longsor itu sudah 8 kali terjadi longsor di jalan ruas Lebong Utara, Lebong Curug, jalan provinsi itu 8 kali. Nah, dari 8 kali itu 7 kalinya itu kami atasi dengan kemampuan kami, dan ada juga yang terjadinya di luar Kabupaten Lebong, di daerah Padang Bano, Giri Mulia terjadi longsor. Nah, karena warga ingin lewat untuk menggunakan lalu lintas, jadi kita turun juga untuk ini, berkoordinasi dengan BPD Utara, kita buka dengan alat kita Kabupaten Lebong. Nah, kejadian terakhir di yang ke-8 itu di malam Sabtu ya salah. Malam sebelumnya itu terjadi longsor, sudah kita buka sampai lolos. Itu memang hari itu dibantu oleh provinsi karena ada terjebak juga bupatinya Kabupaten Lebong saat berkunjung ke Kabupaten Lebong, terjebak, akhirnya menggunakan alat Kabupaten Lebong, dikoordinasikan oleh provinsi untuk menggunakan alat Lebong lebih cepat. Nah, setelah terbuka itu bisa dilewati dan alat itu sudah pulang kembali ke Curug. Nah, sisa-sisa longsor itu menyelesaikannya adalah alat Kabupaten Lebong sampai jam 11. Sepeninggalannya tim kami turun setelah selesai mengevakuasi material longsor itu, jam 1 malamnya longsor lagi susulan. Jam 1 malam ya? Jam 1 malamnya. Sedangkan alat dan personil kami sudah istirahat di ini. Dilaporkan oleh camat dengan kami pagi-paginya, pagi Sabtu itu, Pak, longsor lagi. Astagfirullahaladzim, saya anggota sudah ini. Nah, akhirnya saya langsung koordinasi dengan Kepala BPBD Provinsi dan Kabid Bidang Marga PU Provinsi untuk menyampaikan kejadian itu, minta bantuan karena alat yang kami gunakan kabarnya saat itu perlu perbaikan, dan personil kami juga saat itu kecapean karena sudah 2 minggu dalam keadaan tanggap darurat banjir. Jadi personil kita sudah kecapean dan segala macamnya. Karena memang itu aset provinsi kan, jalan-jalan provinsi, kami minta bantuan dari Kalaksa Provinsi. Pagi itu saya telepon dan kami bina warganya untuk membantu membuka akses itu karena banyak warga kita yang terhambat. Nah, kami di sini banyak seleweran informasi-informasi bahwa ada pedulinya Kabupaten Lebong. Kami sendiri yang meminta bantuan itu, bukannya kami minta dengan segala ini ya kan, minta itu dibuka. Dan juga alat kita bawa juga, tapi saat itu tidak sampai. Kita bawa, tapi tidak mampu sampai karena kondisi tadi sudah beberapa kali kita gunakan dalam beberapa hari ini. Jadi kami mohon luruskan, kami mohon maaf dengan masyarakat Lebong. Kemarin itu terhambat, bukannya kita ada apa-apanya, karena alat dan personil kita yang ada di lapangan sudah terkuras tenaganya dari tanggal 16 itu. Nah, provinsi datang itu bukannya datang saja, tetapi di atas koordinasi Bapak Bupati kita dan
Bapak Sekda ke provinsi, bukannya datang saja, itu atas permintaan kita. Ini yang perlu kami luruskan, seolah pemerintah Kabupaten Lebong atau Pak Bupatinya tidak mesti Pak Bupatinya harus ada di situ. Malah saat itu wakil bupati nongkrong di situ. Jadi tidak diam Kabupaten Lebong terhadap penderitaan masyarakat itu. Kami selalu hadir, malah tim kami ada di situ. Karena sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami sudah maksimal sebenarnya, ya mohon bersabarlah, segala kejadian tidak mungkin kami saat itu kejadian harus selesai saat itu tidak mungkin, karena butuh tenaga dan butuh peralatan segala macam. Dan masyarakat juga harus mengerti juga ya Pak ya dengan kondisi yang terjadi, dan ini juga sebenarnya bisa meluruskan kejadian yang terjadi ini sebenarnya seperti apa ketika di lapangan. Nah, untuk ketika Bapak tadi mengatakan longsor 8 kali ya Pak ya, itu dalam kurun dari Januari malam tahun baru kami tidak tahun baru sampai Mei kemarin itu 8 kali. Jadi luas jalan provinsi. 8 kali totalnya di wilayah yang sama itu? Di wilayah yang sama antara Limbok Ngadang, Tanah Ratu, jalur Giri Mulia, itu 8 kali longsor menutup 3 pada jalan. Oh luar biasa, 8 kali longsor. Dan Tanah Amblas, jalan Amblas juga ketika ya, itu. Ada berapa titik Amblas? 8 titik kalau salah. Baik, saya beralih ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini tadi Pak Tantowi sudah mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa faktor ya banjir yang terjadi ini, dilihat juga dari curah hujan, intensitas yang cukup tinggi juga semalaman, kemudian juga dengan adanya alih fungsi lahan ini menjadi penyebab dari banjir. Tapi kalau kita bicara aspek sosiologis dari masyarakat, adakah banjir yang terjadi ini juga akibat dari perilaku masyarakat seperti mungkin sampah atau faktor lainnya? Iya. Kalau berbicara masalah penyebab banjir dari segi sosial sosial ya, bukan sosial, sosiologis masyarakatnya ya. Kalau kita lihat di lapangan pasti ada. Ada ya. Ada. Sejauh pengamatan lintas ada. Karena apa saya sampaikan seperti ini kebiasaan warga kita yang di pedesaan, terutama dalam hal membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama dari segi psikologi sosial. Kemudian dari segi yang lain kita harus akui bahwa kondisi lahan usaha daripada masyarakat itu banyak sekali sekarang ini sudah masuk ke hutan-hutan lindung. Jadi faktor penyebab salah satu banjir itu pasti berpengaruh dari adanya kegiatan masyarakat yang merusak hutan lindung. Ya kita tidak bisa pungkiri penyebab yang seperti itu. Nah sekarang yang kita harapkan dengan kejadian banjir seperti ini, mudah-mudahan ada kesadaran dari warga masyarakat kita. Terutama mari sama-sama kita menjaga hutan lindung agar tidak menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, ya kebiasaan warga masyarakat kita ini yang selalu membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai, ya pelan-pelan kita usahakan untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan. Dan harus ada kesadaran juga dari seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah lagi di sembarangan, apalagi di aliran-aliran sungai seperti itu. Baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi.